Ini kan mungkin arahnya untuk menghapus jejak para wali songo yang ada di Nusantara ini, agar jejak wali songo itu hilang kemudian digantikan dengan para Ba'alawi dari Yaman. Sejarah itu harus lurus ya, nggak boleh dibelokkan. Dengan sejarah kita bisa paham bagaimana leluhur kita. Masyarakat beserta tim Alap-Alap Mataram tengah menyisir di berbagai tempat di pemakaman yang masih kerabat dengan Keraton Mataram, karena diduga beberapa tempat pemakaman itu diklaim sebagai Ba'alawi dari Yaman. Dan kali ini yang dibahas adalah makam Ki Juru Mertani, karena di situ aslinya makamnya Ki Juru Mertani itu berada di Kota Gede Yogyakarta, tapi oleh Ba'alawi Yaman dikasih marga Al-Idrus itu di daerah Nitian. Ini penjelasan dari Profesor Yasir Arafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para pemirsa sekalian, kami peneliti makam-makam kuno dan peneliti sejarah di Ngayogyakarta Hadiningrat memberikan pemberitahuan kepada semua kalangan bahwa ada upaya pemalsuan makam Ki Juru Martani ya, yang di dalam beberapa channel YouTube disebutkan seseorang bernama Abdurrahman Al-Idrus yang makamnya berada di Nitian, Yogyakarta. Berdasarkan data-data sejarah yang kami teliti dan memang merupakan fakta dan data di dalam data resmi di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat bahwa Ki Juru Martani ini makamnya berada di Kota Gede, di dalam cungkup para raja-raja Mataram awal, terutama di nomor 7 di dalam cungkup resmi makam Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang ada di Kota Gede. Ini juga tercatat di dalam buku yang ditulis oleh KPH Mandoyo Kusumo yang berjudul Kagungan Dalem Pasarian Hastono Kita Agung Ngayogyakarta Hadiningrat. Makam Ki Juru Mertani ada di cungkup bernomor 7. Jadi di bawah cungkupnya Panembahan Jayakrono di Kota Gede. Kalau tidak ziarah ke sana, pasti akan menemukan makam beliau ada di sana. Kemudian yang kedua, Ki Juru Martani ini juga disebutkan sebagai seseorang bernama Abdurrahman Al-Idrus. Ini juga keliru karena dalam data sejarah resmi keraton, Ki Juru Martani ini tercatat sebagai keturunan Sunan Giri. Nasabnya adalah Ki Juru Martani bin Pangeran Sungep ing Sopo, kemudian bin Kanjeng Susunan Kidul, kemudian bin Kanjeng Susunan Giri ke-1 atau Sunan Giri pertama. Oleh karena itu tidak benar jika dikatakan Ki Juru Martani ini merupakan seseorang yang bernama Abdurrahman Al-Idrus. Kenapa? Karena memang dalam data sejarah dan fakta sejarah bahwa Ki Juru Martani ini adalah keturunan Sunan Giri. Kemudian yang ketiga, di makam Nitian tersebut, makam yang di atas namakan Sunan Giri, yang di atas namakan Ki Juru Martani, itu disebutkan bahwa dia bernama Al-Idrus dan berpangkat Sultan serta Panotogomo. Ini juga jelas-jelas bertentangan dengan paugeran resmi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat bahwa yang berpangkat Sultan dan juga bergelar Panotogomo itu hanya Sultan Ngayogyakarta, tidak ada yang lain. Di gelar ini dan pangkat Sultan ini harus dipertanyakan oleh keraton sendiri dan bahkan keraton itu sendiri, dan juga terutama terkait identitas Ki Juru Martani yang dipalsukan menjadi Abdurrahman Al-Idrus. Ini juga harus menjadi perhatian serius bagi para trah Sunan Giri, trah Ki Juru Martani, trah Ki Juru Kiting, dan seluruh orang-orang tokoh-tokoh sejarah yang bertalian dengan beliau-beliau ini. Demikian pemaparan hasil dari kajian kami atas makam ini. Jadi jelas sekali ya, memang kelompok Ba'alawi Yaman ini sangat meresahkan ya, karena sekarang kan lagi rame tentang makam-makam palsu itu ya, dan ternyata itu menurut info itu ada banyak sekali makam-makam palsu yang diklaim atau diarahkan menjadi Habib siapa. Ini kan sangat parah seperti ini. Jadi intinya itu agar rakyat Indonesia, agar rakyat Nusantara itu biar tidak bangga dengan leluhurnya sendiri, sehingga
leluhur orang Nusantara itu diklaim milik leluhur mereka. Jadi kan ini pemelencengan sejarah. Kemudian kalau kita melihat hal seperti ini, berarti pihak Ba'alawi itu tidak bangga dengan leluhur mereka sendiri. Buktinya apa? Buktinya mengklaim leluhur orang lain dan dijadikan leluhur mereka. Ini kan otomatis mereka itu tidak bersyukur dengan leluhur mereka sendiri. Dan bagi kita rakyat Indonesia, terutama dalam hal ini adalah pihak Keraton Yogyakarta, harusnya itu mengambil langkah yang tegas, karena hal ini sangat berbahaya. Karena ini tidak hanya memelencengkan sejarah saja, tapi ini sudah termasuk merusak situs dan merusak peradaban yang dulu pernah jaya di Nusantara atau di Yogyakarta. Dengan hal-hal seperti ini, mungkin bagi sebagian orang ini dianggap sepele, tapi ini dampaknya itu sangat besar. Jadi nanti generasi yang akan datang itu bisa kabur sejarahnya, bisa tidak tahu sejarah leluhur mereka jika hal ini dibiarkan seperti ini. Makanya sangat setuju sekali para kelompok dari Alap-Alap Mataram maupun dari Trah Kesultanan Yogyakarta atau mungkin Trah dari KRT Sumodiningrat melakukan berbagai cara untuk menelusuri adanya pengkaburan sejarah dan adanya makam-makam palsu. Dan anehnya dan sangat disayangkan, itu kenapa yang diklaim itu kok Trah Raja? Ini kan sangat kurang ajar seperti ini. Dan kalau misalkan tadi seperti penjelasan Profesor Yasir Arafat tadi, itu kan jelas makamnya Ki Juru Mertani itu ada di Kota Gede, tapi di Nitian itu dibuat makam dengan nama Ki Juru Mertani, kemudian dikasih embel-embel Habib Alaidrus. Ini apa-apaan seperti ini? Belum lagi tentang masalah KRT Sumodiningrat yang aslinya makamnya itu ada di Jejeran Bantul Yogyakarta, tapi di Semarang ada juga dengan nama KRT Sumodiningrat tapi dikasih embel-embel dengan nama Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Apakah semua akan dibuat Yahya dan Alaidrus atau bagaimana maksudnya ini? Jadi mudah-mudahan rakyat Indonesia, terutama generasi muda, itu makin cerdas, makin paham tentang apa yang sebenarnya terjadi. Karena kelihatan sekali sejarah mau digeser, situs-situs mau dikaburkan. Ini kan mungkin arahnya untuk menghapus jejak para wali songo yang ada di Nusantara ini, agar jejak wali songo itu hilang kemudian digantikan dengan para Ba'alawi dari Yaman. Ini kan sudah sangat parah.